menengok anak dan cucu. Saya pikir cukup supaya proses pemeriksaan dia lebih cepat ya. Terima kasih. Mohon dukungan. Terima kasih banyak. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Kali ini kita akan mengulas berita yang berkaitan dengan Habib Rizik Syihab selaku Imam Besar Front Pembela Islam, yang dalam beberapa sumber berita pada 13 Desember 2020 resmi dinyatakan sebagai tersangka dengan tuduhan melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 160 KUHP tentang penghasutan, dan juga dikaitkan dengan pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan. Kali ini kita akan memberikan legal opini atau pandangan hukum. Bagaimana sih pandangan hukum terkait pasal 160 yang dituduhkan kepada Habib Rizik Syihab? Mari kita simak. Pasal 160 dalam KUHP adalah pasal yang mengatur tindak pidana tentang penghasutan. Yakni di sini tentunya adalah penghasutan terhadap tindak pidana, yaitu dalam hasutan tersebut ada semacam provokasi kepada orang lain atau khalayak banyak di depan umum untuk melakukan tindak pidana. Jadi penghasutan di sini adalah penghasutan untuk melakukan tindak pidana. Dalam kasus Habib Rizik Syihab yang dituduhkan adalah hasutan Habib Rizik Syihab itu berkaitan dengan pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan, yakni melanggar aturan dalam protokol kesehatan atau karantina kesehatan. Itu yang dituduhkan kepada Habib Rizik Syihab. Jadi kalau kita nilai di sini, terlepas benar atau tidaknya Habib Rizik Syihab melakukan penghasutan, yang saat ini tentunya belum ada bukti yang begitu terang apakah Habib Rizik Syihab ini telah melakukan penghasutan terhadap pelanggaran dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan. Oke, kalaupun seandainya benar, yang jadi masalahnya adalah Undang-Undang Karantina Kesehatan ini belumlah bisa dipakai oleh penegak hukum dalam menjebloskan orang telah melakukan tindak pidana, karena Undang-Undang Karantina Kesehatan ini baru bisa diterapkan apabila telah terlaksananya karantina kesehatan. Namun nyatanya di Indonesia belum pernah sekalipun dilaksanakan karantina kesehatan. Yang ada hanyalah PSBB, new normal dan lain sebagainya. Jadi Undang-Undang Karantina Kesehatan ini tidak bisa dikaitkan dengan pasal 160 di KUHP, karena Undang-Undang Karantina Kesehatan ini belum dilaksanakan. Sebab dengan melaksanakan Undang-Undang Karantina Kesehatan ini perlu adanya tanggung jawab pemerintah untuk memberikan kebutuhan dasar rakyatnya, yakni makan, pakaian dan lain sebagainya. Itu belum terlaksana. Jadi aparat yang mengkaitkan pasal 160 dengan pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan tidaklah sinkron gitu. Jadi kita lihat dari kacamata hukum, tentunya prosedur penetapan Habib Rizik sebagai tersangka dengan tuduhan pasal 160 secara hukum sebenarnya tidak bisa atau tidak tepat gitu. Karena pasal 160 itu adalah pasal yang ada sebab akibat. Itu berdasarkan putusan MK, harus ada akibat yang terjadi setelah terlaksananya penghasutan gitu. Jadi misalkan Habib Rizik telah melakukan penghasutan dan orang telah melakukan tindak pidana, tentunya adalah tindak pidana yang sudah diatur oleh undang-undang. Namun kalaupun ada nanti orang itu melaksanakan tindak pidana yang diatur oleh Undang-Undang Karantina Kesehatan, namun masalahnya adalah Undang-Undang Karantina Kesehatan belumlah dapat dijadikan acuan karena belum ada pelaksanaan karantina kesehatan di negara Indonesia. Jadi di situ adalah beberapa persoalan yang perlu dicermati oleh kita semua.
tentunya hal itu tidak bisa serta-merta aparat menjatuhkan sanksi pidana kepada Habib Rizik Syihab. Sekian, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.